Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rafael Alemarion, nomor NIM 2212521032. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi desain kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan desain kuantitatif. Secara umum, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka-angka dalam menganalisis hubungan antar variabel dari suatu fenomena tertentu. Metode kuantitatif juga disebut sebagai metode tradisional karena sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi dari sebuah metode penelitian. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode kuantitatif. Yang pertama ada dari desain penelitian. Desain metode penelitian kuantitatif disusun secara rinci, spesifik, dan jelas. Desain metode penelitian kuantitatif ditentukan sejak awal secara mantap menjadi pegangan langkah dan demi langkah. Lalu ada tujuan. Tujuan dari metode penelitian kuantitatif yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori yang pernah ada sebelumnya, dan mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Lalu ada dari segi teknik pengumpulan data. Pada metode penelitian kuantitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting dan sumber. Data dapat dikumpulkan dengan setting alamiah seperti di laboratorium dengan cara eksperimen ataupun di rumah dengan menggunakan responden dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif berupa kuesioner, observasi, ataupun wawancara. Selanjutnya, dari segi instrumen penelitian. Metode kuantitatif dapat menggunakan instrumen penelitian seperti tes, angket, pedoman wawancara struktur, dan instrumen yang telah terstandar. Lalu, dari segi data, metode kuantitatif berupa data kuantitatif dari data hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan menggunakan instrumen. Data kuantitatif merupakan data numerik yang menunjukkan hasil pengukuran dari suatu fenomena tertentu. Lalu, dari segi sampel, ukuran sampel pada metode penelitian kuantitatif relatif besar, namun tetap dapat mempresentasikan hasil. Pengambilan sampel sebisa mungkin dilakukan secara acak untuk menghindari bias dan sudah ditentukan sejak awal. Lalu, dari analisis, dalam metode penelitian kuantitatif, data yang diperoleh dianalisis dari analisis statistik untuk menguji hipotesis. Metode analisis dan data kuantitatif memerlukan kemampuan untuk dapat menghitung secara akurat dan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang sulit. Lalu, untuk jangka waktu penelitian kuantitatif dapat dilakukan selesai bila semua data yang diinginkan sudah didapatkan dan semua kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tahapan menyusun metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, itu adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Yang ketiga, penyusunan definisi operasional. Yang keempat, penentuan variabel. Yang kelima, penyusunan rancangan penelitian. Yang keenam, penentuan instrumen penelitian. Yang ketujuh, penentuan teknik analisis data yang akan dipakai. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari desain kuantitatif. Yang pertama adalah eksploratif. Metode eksploratif ini bertujuan untuk menemukan variabel yang berarti di lapangan, menemukan hubungan di antara variabel-variabel, dan meletakkan dasar kerja untuk penelitian selanjutnya. Lalu jenis yang kedua itu adalah deskripsi kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif mencoba memberikan gambaran kondisi masa sekarang secara mendalam. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis. Lalu jenis yang ketiga adalah korelasional. Metode penelitian korelasional merupakan jenis metode penelitian yang melihat hubungan antara satu dan beberapa variabel. Lalu yang terakhir adalah kausal komparatif. Pada metode penelitian kausal komparatif, pengumpulan data dilakukan setelah semua fenomena yang diteliti berlangsung. Pada penelitian ini tidak ada intervensi langsung karena kejadian telah selesai. Ya, itu sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada salah. Sekian, terima kasih.